Ya, Shalom teman-teman semua, juga teman-teman yang ada di Facebook. Thank you buat teman-teman semua. Hari ini kita memulai materi kita JCA Restore Our Family minggu ke-7. Shalom Ibu Santik dari JDA Raha, Jaringan Doa Anak Raha ya. Wow, dari Sulawesi Tenggara. Shalom juga Ibu Esther Kerap dari Manado, Pak Jamhari Elia dari Bali. Dan Kak Reni, nggak tahu Kak Reni ini dari siapa, nggak dinyalakan videonya, saya belum sempat nanya-nanya ini. Oke, kita akan shalom juga teman-teman yang dari Facebook. Kita akan memuji Tuhan dulu ya, saya share syairnya di sini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan
Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Haleluya, haleluya. Biar namamu ditinggikan atas bangsa kami Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga datang kepadamu Tuhan. Generasi kami dedikasikan bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Nusantara. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mempercayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mempercayakan bangsa kami ke dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami percayakan generasi yang ada di dalam tangan kami ini kembali kepada Engkau yang memiliki mereka. Oleh karena itu, urapi malam hari ini kami akan belajar. Bantu kami untuk giving the best, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Bantu kami untuk berjalan seturut dengan rencana-Mu yang agung. Dan bantu kami untuk terus ada di dalam track-Mu, di dalam jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat untuk terus berjalan sebagai generasi terakhir yang mempersiapkan generasi paling akhir ini Tuhan. Supaya kami tidak lengah, tapi kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati sesi ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, thank you Pak Boas yang udah mengiringi kita. Shalom teman-teman. Wow, Kak Reni, kenalan dulu nih. Kak Reni, shalom dari mana nih Kak Reni? Dari mana? Semarang. Oh ya, oke Kak Reni, welcome home ya dari Semarang. Saya catat soalnya ini Anda yang datang seperti saya catat ya. Kayaknya Kak Reni sama Kak Santik ini baru pertama kali ikut ya. Shalom Kak Nina Esther Tarigan. Shalom Kak. Shalom Kak Nina. Kedengeran kan? Kak Nina sepertinya dari mana nih? Namanya kok nggak asing Kak Nina? Ya. Dari Salatiga ya? Shalom Kak Nina, dari mana Kak Nina? Dari Jakarta, Tanjung Priuk. Oh ya, Tanjung Priuk ya. Ya, saya pernah ikut sama Ibu waktu membuat buku, belum nggak jadi itu. Oh iya. Mohon maaf ya, makanya namanya kok nggak asing. Teman-teman yang pernah tergabung di tim penulis buku, mohon maaf.
itu proyeknya gagal ya, saya merasa putus asa itu. Karena untuk menghimpun para penulis untuk membuat PR-PR-nya saya harus nagih satu-satu itu ternyata untuk membangun effortnya nulis itu nggak mudah, nggak bisa lewat WA ternyata. Sedangkan yang ketemu langsung aja ngalami kesulitan, apalagi yang lewat WA. Pada akhirnya sekarang materinya ini sudah mulai jalan, Kak Nina ini pakai kurikulum kita yang dulu, tapi saya nulis sendiri semuanya, ya. Karena ternyata untuk membuat tim itu nggak mudah, Kak Esther. Mohon maaf sekali juga teman-teman mungkin penulis ada yang ikut gabung di program ini. Saya minta maaf sekali lagi ya. Ya, saya sudah sampai 2 tim gagal semua. Tim pertama gagal, bangun lagi tim yang baru gagal lagi. Ya udah deh, mungkin saya cuma disuruh Tuhan untuk melatih Anda bagaimana cara menulis, tapi untuk membuat tim penulisannya itu nggak mudah ternyata. Mohon maaf Kak Nina, sometimes mungkin ada bisa bikin tim kalau satu kota gitu lebih mudah mungkin. Itu pun juga saya nggak yakin ya, karena untuk mengerahkan orang menulis itu nggak mudah. Untuk menulis materi yang kita live streaming sekarang ini aja, satu kali menulis itu saya butuh waktu 6 sampai 7 jam. Terus ini sekarang diedit, mengeditnya saja 5 jam, 5 sampai 6 jam, cuma ngeditnya saja gitu. Jadi saya bingung juga nih mau bikin materi ke-22 ini kapan cari waktunya ini ya, karena ternyata di luar dugaan saya ngedit aja lama ya. Satu materi sekitar 3/4 sampai 1 jam ngeditnya, bener-bener saya teliti semua satu persatu ayatnya, alat peraganya, terus apa namanya metodenya, terus ayat masnya semua, jangan sampai ada salah kartu-kartunya, semua dicek semuanya gitu ya. Dan memang ada penambahan-penambahan pada editan ini jadi nggak mudah. Terima kasih Ibu Esther Tarigan yang sudah gabung dengan kita ya hari ini ya. Oke, kita hari ini langsung mulai materi kita. Welcome yang baru pertama kali datang. Mungkin buat yang pertama datang ada yang bingung ya. Ini materi apa sih hari Sabtu ini gitu ya. Saya jelaskan dulu. Jadi ini materi untuk keluarga-keluarga. Tapi kalau mau diterapkan di sekolah minggu atau di playgroup atau di PAUD atau di minggu ceria atau di renungan harian sekolah atau di renungan harian di panti asuhan boleh ya. Materinya ini sebenarnya nggak terlalu panjang-panjang karena saya bikin materinya harian. Tetapi ada game-gamenya, ada video-videonya, ada seru-serunya gitu ya. Supaya anak-anak itu mereka nggak terasa kalau mereka sedang belajar ketika kita mengajak mereka bermain. Ya, jadi setiap hari pasti ada seru-serunya, entah itu game, entah itu lomba, entah itu video, entah itu activity, entah itu kreativitas, entah itu handicraft, ya pasti ada setiap harinya. Bahkan coloring ya, hari ini ada muncul coloring. Baik, saya mau sebelum mulai sambil nunggu teman-teman nih mau tanya sama Ibu Esther Kerap dulu nih, yang udah mengirim foto ya, foto juga Pak Jamhari Elia ini telah mengirim video, jadi materi ini sudah dilaksanakan di Gereja Elim Tabernakel Bali, dan mereka menjadikan materi online on-site ini menjadi materi online, gitu ya. Bu Esther Kerap, sudah dipraktekkan di mana aja materinya Bu ini? Di Ya, sekolah bagus, Bu. Ya, di sekolah minggu, di ibadah sekolah minggu praktek ya. Kemarin yang Ibu kirim itu materi yang mereka bikin topeng pakai bibir ya, topeng bibir ya. Ya, betul. Gimana? Betul. Anak bisa nangkep nggak firman Tuhannya jelas gitu? Apa bedanya bersungut-sungut sama mengucap syukur gitu? Ya, bisa, Bu, bisa. Apalagi pakai yang peraga yang topeng gitu. Happy ya? Anak-anak terlihat happy nggak waktu main topeng-topeng tuh? Ya, mereka senang, Bu. Apakah persiapannya menurut Ibu terlalu merepotkan, ribet banget gitu nggak? Atau biasa aja? Enggak juga, karena bahannya kan ambil dari Google aja, dari materi Ibu aja. Iya. Oke, jadi terima kasih Bu Esther Kerap yang udah kirimkan foto ya. Untuk teman-teman Anda ngirim foto, ngirim video tuh saya lombakan. Siapa yang terrajin ngirim foto video itu nanti menang, dapat hadiah ya. Oke, jadi puji Tuhan Bu Esther Kerap sudah laksanakan. Yang saya tadi tanya repot atau enggak, itu Bu Esther bilang enggak repot karena apa? Desainnya sudah ada, tinggal print, tinggal siapkan sedotan, tinggal siapkan staples. Itu idenya bagus banget tuh Bu Esther pakai staples itu. Karena kalau di lem-lem agak ribet, apalagi isolasi-isolasi agak ribet ya.
Saya lihat fotonya, weh keren ini. Jadi ternyata kalau Anda melaksanakan itu dapat ide-ide lagi yang lebih keren. Oke. Baik, sementara ini suami saya akan siapkan hadiah untuk iming-iming Anda. Untuk Anda ngirimkan foto, video ya. Kayaknya perlu diiming-iming ini. Bu Esther kirim terus foto-foto sama video, siapa tahu Ibu yang menang ya. Oke ya. Coba saya akan tunjukkan dulu hadiah-hadiah yang sekiranya Anda bisa dapatkan kalau Anda mengirimkan video pelaksanaan materi ini ya. Oke ya. Jadi nanti Anda akan dapat hadiah seperti ini. Ada satu buku di sini Pak Esra, Yakub Esra. Ini ada buku tulisan saya, The Victorious Girl. Ini akan saya hadiahkan bagi Anda yang rajin kirim foto sama video. Tapi dengan catatan foto dan videonya beneran boleh dimuat di website saya ya, jadi berkat buat Indonesia. Terus ada buku lagi ini, ada buku lagi Success Through Character. Ya, Bapak Yakub Esra. Ini buku ini taburan dari penggiat anak dari Philadelphia, tapi bukunya dikirim dari Jakarta ya. Oke. Ada lagi nih CD dari saya beli dari dosen saya, Ibu Berlian Batubara. Lagu-lagu ciptaan beliau sendiri ya, lagunya bagus-bagus. Ini belum nanti bonus-bonus lainnya kayak mainan-mainan, terbitan dari Elnisi Education Media, banyak pokoknya hadiah menanti Anda ya. Tapi harus foto dan videonya boleh di-share di website Jenius Cara Alkitab jadi berkat buat Indonesia. Baik, oh ini. Jadi ada beberapa hadiah semacam ini, teman-teman. Ada ular tangga yang Bible punya ya. Dia dilengkapi dengan kartu, dengan dadu, dengan gajuknya ini. Terus ada lagi kuartet dalam 4 jenis. Ini baru 1 jenis, masih ada 3 lagi yang lain. 3 macam ya. Ada tokoh-tokoh PL, Daud dan Saul, ada seri Musa, ada seri Yesus. Lalu masih ada lagi Dominion Bible Game. Itu kayak bermain domino. Gitu ya. Pokoknya nanti yang menang jangan khawatir. Semua yang ada di rumah saya kerahkan untuk para pemenang ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang sudah ada di website Jenius Cara Alkitab. Untuk teman-teman yang baru datang. Oke. Kita sekarang masuk ke materi minggu ke-7. Bagi teman-teman yang mau langsung nyambung ke materi minggu pertama sampai ke-6, ada semua di website saya ini. Apakah website saya sudah terbuka, Bu Esther? Minta jempolnya? Sudah. Oh, Bisa, sudah bisa. ya. Oke. Iya, oke. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama gabung untuk mencari materi ke-6 sampai ke-1 sampai ke-6-nya buka di sini nih. Jeniuscaraalkitab.com. Lalu nanti cari ketik kata yang Anda cari, ketik aja JCA Restore Our Family. Nanti ini ya, ketik aja seperti ini JCA Restore Our Family. Ketiknya di sini. Ketik di sini ya. JCA Restore Our Family dan seterusnya nanti akan muncul materi-materinya gitu ya. Materinya sudah ada sampai materi ke-21 tapi tahun 2021 ini kita edit ulang, kita baru sampai minggu ke-7. Ya. Puji Tuhannya, sebenarnya hari ini dengan terpaksa akan saya liburkan karena saya mau pindah rumah. Ternyata saya nggak jadi pindah rumah, tetap di rumah kontrakan yang lama. Itulah sebabnya karena tetap di kontrakan yang lama inilah kita nggak jadi libur hari ini. Saya bersyukur sekali sama Tuhan, Tuhan yang ngatur semuanya. Kita lanjut ya. Jadi ini ada video pengajarannya yang tahun lalu, yang belum diedit. Kita hari ini sampai ke penciptaan hari ke-6. Ya. Kita sampai di penciptaan hari ke-6, yaitu Tuhan menciptakan binatang-binatang ternak, binatang-binatang buas, dan binatang-binatang melata, itu ya. Itu Tuhan ciptakan itu. Makanya kita hari ini berbicara tentang
binatang buas, binatang melata, melata nggak ada ya, binatang peliharaan yang ada ditulis di dalam Alkitab, yang dijelaskan di dalam Alkitab, itu yang kita pelajari hari ini, ya. Oke. Eh, minggu ini kita pelajari hari ke-43, kita belajar domba yang taat. Ini ayatnya semua, termasuk ayat masnya selalu saya cantumkan. Lalu hari ke-44, kita belajar tentang pelanduk, binatang yang lemah. Hari ke-45, kambing hutan di tempat tinggi. Hari ke-46, kita belajar babi di kubangan. Hari ke-47, kita belajar keledai liar. Hari ke-48, ayam jantan yang sombong. Hari ke-49, singa si raja hutan. Nah, teman-teman, karena kita ini mempelajari penciptaan hari ke-6, maka kita langsung bahas binatang-binatang yang pernah dibahas di dalam Alkitab, gitu ya. Karena kalau biasanya kita menceritakan penciptaan tuh ya cuma hari pertama Tuhan ciptain apa, 2, apa, 3, apa, 4, apa, 5, apa, 6, apa, 7, Tuhan beristirahat. Tapi kita nggak pernah menceritakan yang detailnya, gitu ya. Kita nggak pernah menceritakan yang detailnya. Oke, ada yang mau pindah ke Facebook silakan. Ibu Nina Esther Tarigan akan pindah ke Facebook silakan. Jadi ini disiarkan di Facebook juga live streaming ya, boleh ya. Jadi teman-teman, kita mempelajari binatang-binatangnya itu secara mendetail. Karena anak-anak itu kan suka dunia binatang ya. Jadi kita mau menjelaskan ke mereka lebih detailnya apa itu babi melambangkan apa kalau di Alkitab, terus singa itu melambangkan apa, ayam itu melambangkan apa. Saya ingat ya waktu saya kecil itu guru sekolah minggu saya itu bawa gambar besar sekali, ada gambar hati yang hitam di situ, lalu ada binatang-binatang di situ. Binatang merak itu lambang kesombongan, ular itu lambang kelicikan, apalagi binatang-binatang banyak di situ ya. Nah, saya teringat akan gambar itu. Betapa senangnya kalau kita membayangkan ingat binatang apa, ingat sifatnya apa, ingat binatang apa, ingat sifatnya apa. Karena Alkitab itu begitu luar biasa ya. Dia menggunakan banyak hal untuk menggambarkan sesuatu. Jadi misalnya kita lihat warna pink itu teringat cinta kasih, hari cinta kasih gitu ya. Terus misalnya kita lihat warna merah itu teringat darah Yesus, api Roh Kudus gitu ya. Terus misalnya kita ingat warna kuning itu kemuliaan. Nah, seperti itu, perlambang-perlambang itu banyak sekali di Alkitab, salah satunya binatang-binatang. Jadi karena kita menjelaskan hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak, binatang melata, maka minggu ini ceritanya tentang binatang semua ya. Ya, walaupun belum semua yang di Alkitab kita bahas, seperti misalnya belalang, buaya, semut, karena waktunya nggak cukup ya, kita cuma seminggu ini saja. Sometimes saya kepengen menerbitkan khusus materi-materi anak yang binatang semua gitu, anak-anak pasti akan senang ya. Baik binatang yang di laut, di air, di darat, di udara, itu Alkitab amazing banget, membahas banyak sekali binatang-binatang di dalam Alkitab itu penggambaran akan sesuatu. Termasuk diantaranya pola asuh ya. Pola asuh. Jadi semua binatang di dalam Alkitab yang dijelaskan bersama dengan anaknya itu pola asuh. Kalau semut itu bukan pola asuh semut. Karena apa? Nggak dijelaskan bersama anaknya. Semut lebih ke pola kerja, etos kerja gitu ya. Tapi binatang-binatang yang dijelaskan bersama anaknya itu ternyata pola asuh semua. Seperti misalnya domba, itu pola asuh ketaatan. Onta itu memanjakan. Burung onta itu pembiaran. Serigala itu membesarkan anak dalam koloni atau dalam grup, saling membesarkan anak. Terus misalnya kayak singa, itu pola asuh terbalik, di mana betinanya yang lebih dominan daripada pejantannya. Ya, lalu misalnya pola asuh merpati, itu kerjasama pejantan dan betina dalam membesarkan anak. Dan pola asuh
buah roh, membesarkan anak untuk menekankan buah roh dalam hidup mereka. Terus misalnya burung pipit itu praise and worship gitu ya, memuji Tuhan. Terus burung walet itu membesarkan anak di dalam lingkungan rumah Tuhan. Itu semua ada ayat Alkitabnya dan ada pembahasannya ya. Nah, teman-teman nanti kalau Bina Keluarga Bahagia sudah sampai membahas pola asuh per binatang per sesi, saya anjurkan Anda ikut. Karena kalau dalam dunia psikologi pola asuh ini hanya dibahas 5, tapi kalau di Alkitab banyak sekali, bisa belasan, bisa sampai 16 sampai 17 pola asuh ya. Jadi itu ya. Jadi dunia binatang di dalam Alkitab tuh amazing sekali, apalagi anak-anak suka binatang. Jadi kita minggu ini akan perkenalkan mereka dengan binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Oke ya. Ayat Mas minggu ini adalah dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ini ayat Mas kita dari Kejadian 6 ayat 20. Ya. Pertama nanti kita pakai gerakan berulang-ulang. Lalu pada pengulangan yang kesekian minta anak-anak menirukan gaya berjalannya hewan-hewan itu, terus kita yang tebak. Misalnya, oh itu ular. Gitu pada saat ada kata dan segala jenis hewan. Jadi gini kan? Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di bumi, ya, jenis binatang melata di bumi. Pas ada kata melata di bumi, itu kita tirukan gerakannya binatang itu, cara jalannya. Misalnya ular kita gini, anak-anak ya suruh nirukan, terus kita yang tebak ular gitu. Terus misalnya mereka singa, oh ya, gajah, oh iya. Jadi waktu memperkatakan ayat ini, waktu pengulangan yang kesekian, sekian itu, ajai mereka untuk menirukan gaya jalannya binatang-binatang. Baik. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang gabung di WhatsApp Penggiat Anak Indonesia, saya barusan mengirim link ketika saya diundang Zoom Inar di GKBJ Samanhudi melalui Zoom. Itu mereka meminta judul ayat Mas Kreatif. Itu 3 jam kita kenyang ya. Belajar ayat Mas Kreatif 3 jam itu kenyang. Nanti teman-teman yang belum gabung rugi loh ya. Karena GKBJ Samanhudi undang saya. Terus saya tanya, boleh nggak di-share linknya? Boleh. Jadi saya share gratis ke teman-teman ya. Jadi ikut WhatsApp Penggiat Anak Indonesia, CCA. Nanti supaya bisa mendapat materi-materi yang keren-keren ya. Oke. Kita lanjut. Persiapan ayah bunda untuk hari ke-43 kita membutuhkan Alkitab, lalu gambar domba sudah ada di dalam desainnya, kapas, ya, lem, gunting, ya hati-hati dalam penggunaan gunting ya teman-teman. Ini sedang saya besarkan. Oke. Lalu kita membutuhkan alat pemutar video. Hari ke-44 kita membutuhkan Alkitab sama kartu berpasangan. Kartunya udah saya siapkan di sini, Anda tinggal print di kertas tebal, gunting, lalu kalau bisa dilaminating supaya lain kali bisa dipakai lagi ya. Kalau Anda laminating, tolong ujungnya ditumpulkan supaya nggak bahaya untuk anak-anak. Lalu alat pemutar video, lalu kamera. Hari ke-45 kita butuh alat pemutar video, kamera, Alkitab. Hari ke-46 kita membutuhkan Alkitab, lantai nat keramik, kamera. Kalau di tempat di mana Anda mengajar nggak ada keramik, Anda harus siapkan tempatnya. Terpaksa ganti tempat ya, supaya ada game lantai keramik ini. Lalu hari ke-47 kita membutuhkan Alkitab, korek api atau pemantik api, kertas, ballpoint, kamera. Hari ke-48 kita butuh Alkitab, gambar ayam jantan yang sudah ada di dalam materi ini,
alat mewarnai terserah, boleh krayon, pensil warna, spidol dan lain-lain, kamera. Hari ke-49 kita butuh puzzle ayat yang sudah ada desainnya di dalam materi ini. Anda tinggal print, gunting, amplop ukuran apa saja terserah sesuai jumlah anggota keluarga atau murid Anda. Lalu bola, satu buah bola, terserah bola ukuran berapa, terbuat dari apa, terserah ya. Oke, sekarang kita masuk ke hari ke-43. Domba itu terkenal dengan ketaatannya. Metode kreatifnya adalah membuat dan menggunting kolase bulu domba. Disarankan untuk anak umur 3 tahun ke atas. Oke, ini ayat-ayat yang perlu dibaca oleh papa mama atau bapak ibu guru. Tolong ayat-ayat dibaca. Setelah itu tujuan. Tujuannya anak-anak belajar hal yang baik dari domba, yaitu belajar dari ketaatannya. Kenapa saya tulis belajar hal yang baik? Kita jangan membiasakan, ayo kita belajar dari Daud, ayo kita belajar dari Yonatan, ayo kita belajar dari Paulus. Tetap mereka itu punya kelemahan. Jadi kita harus kasih tambahan ya. Kita belajar dari kelebihan Daud, misalnya gitu. Kita belajar hal yang baik dari domba. Anda harus jelaskan, jangan hanya sebut nama. Karena setiap orang itu pasti punya kelemahan. Kecuali kalau Anda menyebut Yesus, nggak usah dikasih embel-embel yang baik. Kalau Yesus baik, tidak berbuat dosa. Jadi nggak perlu, mari kita belajar yang baik dari Yesus. Nggak usah, langsung, mari kita belajar dari Yesus. Tapi kalau tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kita perlu sebutkan, mari kita belajar yang baik dari Nuh. Nuh tetap ada kelemahannya. Mari kita belajar yang baik dari Abraham. Jadi anak-anak tahu, oh Abraham ini yang dicontoh yang baiknya ternyata sama lauseku, sama guruku, sama kakak pembimbingku, sama mama rohaniku. Kita diajar mencontoh yang baik dari si A, yang baik dari si B, yang baik dari si C gitu ya. Termasuk diantaranya domba. Kenapa? Karena nanti kita ketemu binatang-binatang yang dia menggambarkan Yesus juga menggambarkan iblis. Contohnya singa. Singa itu menggambarkan Yesus. Dialah singa dari Yehuda. Tapi dia juga menggambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi makanya kalau kita mau gambarkan singa sebagai binatang terkuat, binatang yang menang untuk menggambarkan Yesus itu lebih dari pemenang, Yesus itu menang. Kita beritahu, yuk kita belajar yang baik dari singa. Artinya singa juga punya yang negatif. Gitu ya. Tolong guru-guru hal-hal kayak gitu, kayaknya hal kecil, kayaknya sepele, tapi itu penting ya. Kita lihat di sini, kita belajar hal baik dari domba, yaitu ketaatannya. Domba itu binatang yang taat. Kapan kamu terakhir my story-nya ya? Pertanyaan pancingan untuk memancing mereka untuk sharing atau membuka diri atau memberi kesempatan anak-anak untuk puas dulu bercerita sesuka dia. Kapankah terakhir kali kamu berlaku taat kepada orang tuamu atau gurumu? Ceritakan ketaatanmu. Gitu ya. Oke. Terus bridge to story. Bridge to story kita pakai cerita jembatan bahwa hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak, binatang melata. Salah satu binatang ciptaan Tuhan yang diciptakan hari ke-6 adalah domba. Nah, kita belajar dari domba dalam hal ketaatannya yang luar biasa. Biasanya domba itu sangat taat saat digunting bulunya. Nggak meronta, nggak memberontak, nggak lari, nggak teriak. Nanti video ini bisa diputar ya, teman-teman. Untuk download video, Anda bisa lari ke YouTube. Setelah itu Anda copy paste URL-nya di sini, alamat link-nya di sini. Lalu Anda bisa, salah satu cara untuk mendownload tuh Anda bisa buka Save from Net. Anda bisa buka ini ya, Save from Net ini. Yang ini ya. Lalu linknya tadi Anda copy paste di sini. Lalu klik unduh. Itu nanti videonya akan otomatis tersimpan di komputer atau di HP Anda. Saya belum pernah melakukan pakai HP sih, sepertinya mungkin bisa ya diunduh di sini. Ya, oke. Itu salah satu tips supaya Anda bisa mengunduh video itu caranya gimana.
Saya nggak akan putar di sini ya. Ini video ini menggambarkan seekor domba yang digunting bulunya. Dia nggak meronta, dia nggak melawan, dia nggak teriak-teriak, dia menurut aja gitu ya. Tapi ada satu domba yang beda. Domba ini namanya shark ya. Dia ini waktu digunting bulunya dia nggak mau, dia lari gitu. Dia melarikan diri. Lalu selama 6 tahun dia pergi ke gua-gua. Kenapa dia pergi? Dia takut dicukur bulunya. Padahal domba-domba lain kalau dicukur tuh nurut, hanya satu domba ini loh nakal, namanya shark ini, ya kan? Akhirnya dia bulunya tebal sekali karena 6 tahun nggak pernah dicukur, dia kesulitan berjalan dan mengganggu kesehatannya. Ini ada videonya ya. Anda bisa putar video ini walaupun nggak dijelaskan, nggak diterjemahkan pun gampang dicerna videonya ini oleh anak-anak karena ini nanti kita jelaskan. Ini ada domba namanya shark. Shark ini nakal. Waktu di potong bulunya dia nggak mau, dia lari. 6 tahun kemudian baru ditemukan sama gembalanya. Ya ampun bulunya sampai tebal sekali, dia sampai sulit berjalan. Nah, terus kita masuk ke Bible story-nya. Kita ajak anak-anak baca Yesaya 53 ayatnya yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama ya. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Di situ ditulis seperti ini. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, Yesaya 53 ayat 7 ini ditulis oleh seorang bernama Nabi Yesaya. Kapan ditulisnya? Jauh banget, 125 tahun lebih kurang sebelum Yesus lahir. Nah, ayat ini menceritakan tentang nubuatan. Apa sih nubuatan tuh anak-anak? Nubuatan itu adalah firman Tuhan yang diberitahukan lewat nabi Tuhan tentang hal-hal yang belum terjadi, tentang hal-hal yang masih jauh di depan nanti. Bahkan kadang nabinya sudah mati, hal itu belum terjadi. Itu dinamakan nubuatan, ya. Nah, ternyata Yesaya menubuatkan bagaimana Yesus itu taat kepada Bapa. Dia menjadi seperti domba yang disembelih. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib itu, Yesus tidak memberontak. Dia taat. Dia seperti anak domba yang belajar taat dari induknya, maka anak domba itu waktu dibawa ke pembantaian nggak meronta, nggak berteriak. Demikian juga Yesus, waktu Yesus disalib itu, Yesus nggak memberontak, nggak marah, nggak teriak-teriak gitu ya, nggak jengkel-jengkel gitu ya. Dia taat pada kehendak Bapa karena Yesus tahu dia itu mati di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia yang berdosa. Oke. Terus kita ajak anak-anak baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya. Itu ayat yang sangat terkenal. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Itu ayat yang sangat terkenal Filipi tentang ketaatan Yesus kepada Bapa, itu kita ajak anak-anak baca. Makanya kita harus jadi domba yang taat, yang tadi itu loh waktu digunting bulunya itu nurut. Jangan kayak shark ini nakal ya kan. Nah, kenapa kita harus taat? Karena ketaatan itu membuat kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kepada siapa aja kita taat? Kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru yang ngajarin kita, kepada pemimpin kita, dan kepada pemerintah. Jadi teman-teman saya nggak menulis ayat-ayatnya di sini, tapi Alkitab jelas-jelas menunjukkan kepada siapa kita taat tuh kepada 5 oknum ini. Kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru yang mengajar kita, kepada pemimpin, kepada pemerintah. Gitu ya. Nah, kita ajak anak-anak membuat kolase. Jadi ada gambar domba di sini, tolong ditempelin kapas. Tapi setelah ditempel kapas, kita gunting karena kita mau menunjukkan domba itu waktu digunting bulunya itu dia nggak meronta, dia itu mau taat, gitu. Ya. Nah, ini gambar pelaksanaan dari Sekolah Minggu GPDI Agape Lawang yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Yesaya dan Ibu Marieta Abdi.
Ya, ini anak-anak setelah ditempel, digunting, lucu juga ya. Nah, ini ya mereka lagi asik gunting-gunting, nempel-nempel. Ini kiriman dari sebuah keluarga dari Bali. Ini kakak adik, ini sudah besar tapi sangat senang sekali materi JCA kakaknya nih. Saya lupa nama mereka ya. Jadi mereka walaupun udah besar materi JCA tuh mereka tunggu-tunggu ya. Ini setelah digendutin dengan kapas, digunting lagi ya kan, seru kan? Nah, ini mereka lagi gunting-gunting. Oke. Nah, ini sekarang kita retelling story atau mengajak anak-anak menceritakan kembali. Sekarang ganti kita yang duduk dengerin mereka cerita ya. Gunakan gambar kolase bulu domba pada saat mengajak anak-anak menceritakan kembali. Gambar yang tadi udah digunting tadi dipakai untuk alat peraga mereka. Ini kata-kata yang mau diceritakan sudah saya ketik di sini. Jadi untuk contekannya mereka, kalau bisa mereka 1-2 kali nyontek, yang ketiga udah nggak nyontek lagi, bisa menceritakan ke temannya atau kepada kita atau kepada siapapun yang mereka jumpai. Our story ini untuk menggiring mereka melakukan firman. Pertanyaan kepala itu sekedar pengetahuan, pertanyaan hati untuk mengubah sikap hati mereka, pertanyaan tangan itu menggiring mereka untuk melakukan firman dalam hidup mereka. Kepada siapa saja kita harus taat? Kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pemimpin, kepada siapa lagi tadi? Pemerintah gitu ya. Pertanyaan hati, bayangkan bila kamu jadi orang tua yang mempunyai anak yang selalu tidak taat, bagaimana perasaanmu? Pertanyaan tangan, sebutkan 3 hal yang sering kamu nggak taat kepada orang tuamu dan kamu rindu sekali untuk bertobat. Suruh mereka sebutkan 3 hal. Ini kartunya, kartu karakter buat teman-teman yang baru gabung saya jelaskan. Kartu karakter ini ada nama karakternya in Indonesia, lalu in English, lalu ada satu gambar untuk selalu mengingatkan mereka, ini seperti kayak logonya gitu. Terus ini adalah apa yang mereka lakukan, intern and extern gitu ya. Taat kepada Tuhan itu berarti kan dari dalam hati. Baru setelah itu taat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Terus ini komitmennya. Aku akan menjadi anak yang taat itu I do. Yang ini I desire. Apa yang mendasari dari dalam hati itu dorongannya apa? Seperti Yesus taat kepada Bapa, gitu ya. Terus ini ayat terkaitnya. Jadi mereka kalau punya kartu ini lengkap. Ada nama karakternya, ada logonya, ada prinsip hidupnya, ada komitmennya, ada ayat dasarnya. Ya, ini ada nomornya. Ini kartu nomor 20. Ya, jadi bisa dikoleksi. Berikutnya hari ke-44 pelanduk binatang yang lemah. Nanti kita akan main kartu berpasangan. Ya. Oke. Bacaan dibaca sendiri, tujuannya mereka menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup mereka, khusus dalam hal studi. Jadi kalau mengandalkan Tuhan itu kan dalam banyak hal ya, dalam kehidupan, dalam masa depan, dalam apa. Tapi hari ini kita mau fokuskan dalam studi. Supaya mereka kalau belajar, ngalami kesulitan, apa itu mau mengandalkan Tuhan. Apalagi masa pandemi kayak gini kan, mereka nggak ketemu langsung sama gurunya, semua lewat layar, itu kan pasti lebih sulit ya untuk menguasai ya. Nah itu kita ajak mereka untuk mengandalkan Tuhan dalam studi mereka. Nah, my story-nya, pernah nggak kamu merasa kesulitan dalam mata pelajaranmu, misalnya matematika atau bahasa Inggris, ceritakan. Suruh mereka cerita, nggak harus matematika dan bahasa Inggris. Ada anak yang matematikanya bagus, bahasa Inggris bagus, kesulitannya dia malah di pelajaran seni, budaya, misalnya karena dia nggak begitu suka seni misalnya, gitu kan. Bridge to story-nya atau cerita jembatan menuju cerita Alkitabnya adalah pada hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata. Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah pelanduk. Nah teman-teman, pelanduk itu tidak sama dengan kancil. Halo? Banyak orang yang mengira kalau bahasa Alkitab pelanduk, itu banyak yang mengira itu kancil. Nah untuk supaya tahu pelanduk itu apa, cek di bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Inggrisnya pelanduk itu hyrek. Hyrek, ya. Jadi
Ini loh saudara, Hyrek tuh tulisannya kayak gini loh saudara. Ini loh. Lihat ya kursor saya ya. Hyrek inilah yang disebut oleh Alkitab pelanduk. Ya. Nah, kita lihat pelanduk itu mendirikan rumahnya di Bukit Batu. Nah, Tuhan itu juga ingin kita menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu menjadi seperti bukit batu yang kuat. Tuhan itu tempat perlindungan yang aman. Yuk kita lihat pelanduk. Nah, ini ada videonya, saya nggak putar di sini, soalnya saya kemarin itu coba upload videonya waktu saya ngajar di Facebook itu ke website saya, nggak bisa terupload, terus ada tegurannya, ada konten lain yang bukan milik Anda gitu kan. Saya periksa konten lain, apaan saya pikir gitu. Oh, ternyata ada videonya orang lain di dalam materi kita, saya putar. Nah, itu melanggar, sehingga nggak bisa saya jadikan linknya itu tak di eh, nggak bisa saya tag di website saya, sehingga saya pakai cara saya kasih tanda kurung, terus saya beritahu kalau Anda mau download itu tanda kurungnya dihapus gitu. Baru linknya diambil tengahnya saja tanpa tanda kurung. Tapi nggak bisa langsung muncul di website saya. Jadi saya sekarang nggak berani muter video-video. Anda putar sendiri ya, karena ini kan bukan video saya, bukan dari laptop saya. Ini diambil dari YouTube juga, gitu kan. Jadi ini di video ini bahasa Inggris, lalu gimana? Sudah ada terjemahannya, nggak usah khawatir teman-teman. Untuk terjemahannya ini sudah disediakan, yang diterjemahkan oleh rekan saya Stefano Kevin. Beliau sekarang sudah ada di Jerman, ya. Beliau ini sarjana bahasa Inggris, jadi beliau yang terjemahkan video ini. Jadi caranya gimana? Waktu video diputar, Anda baca contekannya ini. Sambil Anda kan sedikit-sedikit pasti tahu bahasa Inggris ya. Nanti kira-kira kata-kata bahasa Inggrisnya sampai mana Anda juga bersamaan gitu loh. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat untuk menerjemahkannya. Nanti dikira anak-anak, wih guruku pinter bahasa Inggris sih. Padahal kita nyontek terjemahannya udah ada. Karena kalau nggak lihat terjemahan, nanti Anda nggak paham videonya. Saya aja nggak paham kok, makanya minta tolong Kak Stefano Kevin itu ya. Dia adalah seorang penggiat anak, musisi juga yang melayani saat ini sedang melayani Tuhan di Jerman, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi, saudara, ini cerita tentang Hyrek atau pelanduk. Di Gunung Hermon ada sekelompok hewan bernama Hyrek batu. Disebut begitu karena mereka tinggal di bebatuan. Mereka berjemur di siang hari untuk mendapatkan panas sebanyak mungkin. Oh, mereka bermasalah dengan identitas mereka. Karena bentuk mereka seperti tikus, namun sebenarnya keluarga spesies terdekat mereka itu adalah gajah. Nah, saya jelaskan teman-teman. Pelanduk itu spesiesnya gajah. Di antara spesies gajah yang terkecil itu adalah pelanduk. Makanya saya dulu nggak paham kalau baca Alkitab. Kenapa pelanduk dibilang binatang terkecil? Kalau terkecil itu semut dong. Ternyata bukan, saudara. Yang dimaksud binatang terkecil itu di dalam spesies mereka. Jadi pelanduk itu karena dia adalah spesiesnya gajah. Maka dia itu dibilang binatang terkecil. Karena di dalam seluruh spesies gajah itu memang paling kecil nih pelanduk ini, Hyrek ini. Tapi sebenarnya jangan kita anggap binatang terkecil tuh kayak nyamuk, semut, belum tentu. Ini Alkitab bicara binatang terkecil, terlemah, itu karena berbicara tentang spesiesnya. Bukan ukurannya di antara semua berbagai jenis binatang. Enggak ya. Makanya kalau kita nggak ngerti Alkitab tuh jangan salahkan Alkitab. Kita yang pikirannya belum nyampe ke sana gitu. Ilmu pengetahuan membuktikan Hyrek ini adalah spesies gajah ternyata. Jadi menurut orang yang bikin video ini, dia bilang, si pelanduk ini kehilangan identitas. Ukurannya seukuran tikus, tapi sebenarnya mereka keluarganya gajah. Aneh juga ya kan? Mereka itu mamalia, tapi mereka seperti kadal harus menghangatkan tubuhnya. Jadi mereka berjemur di siang hari adalah hal yang serius buat mereka. Karena setiap menit sinar matahari yang menerpa mereka itu bisa menjaga mereka bertahan hidup tetap hangat di malam hari yang sangat dingin. Jadi mereka tuh menyimpan panas matahari di dalam tubuhnya.
Tapi waktu mereka bersantai itu bahaya loh, karena mereka menjadi target yang berbahaya. Dan hayrek ini adalah makanan favorit si elang hitam atau si Raja Wali hitam. Nah, dijelaskan di situ bahwa elang hitam untuk menyerang mereka secara diam-diam, mereka menjadikan matahari itu seperti alat untuk seperti kayak jubah untuk matahari itu, membuat mereka satu garis lurus dengan matahari, membuat si elang hitam ini berharap hayrek itu nggak mungkin bisa menantang pandangan mereka ke matahari yang menyilaukan. Ya, jadi matahari itu dijadikan semacam jubah yang menyilaukan buat mangsanya. Tapi ternyata hayrek itu punya adaptasi yang unik, di mana matanya yang retinanya berwarna, sehingga karena retinanya ini berwarna, bisa melindungi pupil mereka, sehingga mereka kalau menatap matahari nggak merasa silau. Hal ini yang membuat mereka dapat tetap melihat ke arah matahari ketika elang hitam ini datang. Oleh karena itu ketika elang hitam datang menyerang, mereka dapat langsung kabur ke rumah mereka. Nah, inti daripada video ini adalah di bagian akhir. Di bagian akhir mereka langsung cepet sekali masuk ke rumah mereka dengan aman, gak dimakan oleh burung elang hitam ini. Jadi saudara, elang hitam ini akan memposisikan dirinya menukik itu tepat dengan arah sinar matahari ke arah mata si hayrek ini. Jadi dia akan menukik sedemikian rupa menjadikan matahari itu semacam kayak jubahnya gitu. Dengan harapan nanti kalau hayrek ini lihat dia silau, nggak jadi lihat, nggak tahu kalau ada musuh datang. Padahal Tuhan itu adil. Si pelanduk ini diberi retina mata yang nggak bisa silau kalau lihat matahari. Sehingga dia tahu, elang hitam datang ini, wah cepat masuk. Nah, kita akan pelajari nanti bahwa hayrek ini nggak punya senjata apapun seperti binatang yang lain. Dia nggak punya cakar, dia nggak punya gigi yang tajam untuk gigit mangsanya, dia nggak punya tinta yang bisa disemprot, dia nggak punya mulut yang terbuka lebar kayak singa itu kan terbuka lebar, gitu kan bisa menerkam mangsanya karena kelebaran mulut singa, giginya yang tajam gitu kan. Atau seperti cakar beruang yang ngeri, cakarnya bisa merobek-robek, mencabik-cabik musuhnya. Si pelanduk atau hayrek ini nggak punya senjata apapun juga. Senjatanya dia membangun rumah di atas bukit batu. Sehingga dia terlindung dari predator atau binatang-binatang yang akan memakan dia gitu ya. Nah, kita lihat di sini Amsal 30 ayat 24 dan 26. Yuk kita buka Amsal 30 ayat 24 dan 26. Minta Ibu Esther Kerap boleh bacakan buat kita ya. Amsal 30 ayat 24 dan 26. Halo, Ya, Bu Grace, mungkin saya pakai HP saya untuk suara, jadi saya nggak bisa buka kitab. oh gitu, baik. Gak apa-apa Ibu. Kalau gitu saya minta kesediaan Ibu Santik ya. Ibu Santik boleh bacakan buat kita ya. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 26. Amsal 30 ayat 24 sampai 26. Ada teman saya itu campuran Raha sama Ambon, namanya Ibu Neno Laembo Saumokil. Kenal ya? Nggak kenal ya? Oh iya. Nggak apa-apa Tidak ya. kenal. Ya, baca Amsal 30 ayat 24 sampai 26. Amsal 30 ayat 24 sampai 26. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Iya.
Nanti kalau kita lanjut sampai ayat ke-28, dia ada binatang yang lain disinggung di situ, belalang dan cicak. Jadi 4 binatang ini terkecil ya. Semut itu di antara binatang-binatang apa ya namanya? Saya nggak tahu ya, vertebrata atau apa ya. Pelanduk itu di bangsa gajah. Belalang itu di bangsa atau spesies kayak serangga, ya kan? Lalu cicak itu mungkin terkecil di antara binatang merayap ya, kayak sejenis kayak buaya, terus kayak macam-macam gitu yang terkecil tuh cicak. Jadi kalau di sini ada 4 binatang terkecil, itu bukan ukurannya, tetapi terkecil di spesiesnya. Salah satunya adalah pelanduk. Terima kasih Bu Santik yang udah bacakan buat kita ya. Bu Santik bersama dengan Ibu siapa itu di situ? Ibu Yuli. Ibu Yuri, Shalom ya Bu. Ya, Halo. saya belum pernah ke Raha. Sometimes saya berdoa suatu saat siapa tahu Tuhan kirim ke sana ya. Oke. Amin. Iya, sometimes saya ke Raha ya. Saya sudah dengar tentang Raha. Itu orang-orang di sana sangat suka sekali makan daun kelor. Benar ya, Bu? Betul. Nah, makanya tubuh mereka tuh kuat-kuat karena tiap hari makan kelor. Betul ya? Betul. Jarang sakit ya teman-teman di Raha juga. Ini apa untuk apa namanya COVID jarang ada yang kena ya di sana ya? Ya puji Tuhan jarang Ibu. Gimana mau kena COVID tiap hari makan daun kelor? Luar biasa ya. Dengan bening enak sekali itu kelor tuh ya. Teman-teman yang mau belajar caranya bikin sup kelor, tanya sama teman-teman di Raha itu, mereka itu rajanya kelor gitu. Sekedar intermezzo ya, kita lanjut ya. Jadi di dalam Alkitab itu dituliskan bahwa dituliskan bahwa si pelanduk ini binatang yang lemah. Dikatakan Amsal 30 ayat 26. Kenapa lemah? Karena dia nggak punya senjata apa-apa. Halo. Senjatanya dia hanya dikatakan membuat rumahnya di bukit batu. Siapakah bukit batu kita? Nah, itu yang saya senangi dari Daud. Daud itu selalu berkata, Tuhan, Engkaulah bukit batuku, Engkaulah kota pertahananku, Engkaulah kota bentengku, Engkaulah menara kekuatanku, Engkaulah tanduk keselamatanku. Daud itu punya banyak sekali julukan kepada Tuhan. Bagaimana pengalaman dia sebagai seorang gembala yang punya domba, dia katakan, Tuhan engkaulah gembalaku yang baik. Bagaimana pengalaman dia sebagai seorang tentara, dia bilang, Tuhan engkaulah menara kekuatan, engkaulah kota perlindungan, engkaulah engkaulah kubu pertahanan gitu ya. Bagaimana Daud mengamati binatang-binatang yang menjadikan bukit batu itu rumahnya, menaruh sarangnya di tempat yang tinggi, menaruh liangnya di gunung-gunung. Dia katakan, Tuhan, engkaulah gunung batu keselamatanku. Sama seperti pelanduk ini. Pelanduk ini nggak punya senjata apa-apa. Senjatanya dia punya tempat persembunyian yang aman. Maka Tuhan itu memuji pelanduk ini di dalam Amsal ini. Yang ditulis oleh Salomo yang suka meneliti binatang-binatang. Jadi tidak selalu binatang itu disiapkan Tuhan dengan satu kekuatan dari giginya, cakarnya, atau tendangannya seperti keledai itu, tendangannya itu mematikan. Serigala aja takut sama keledai gitu kan. Karena tendangannya itu, tendangan kaki belakangnya itu bikin musuhnya itu bisa patah tulang gitu kan. Wow, luar biasa. Tapi pelanduk tidak diberi Tuhan senjata apapun, tetapi pelanduk ini pandai. Dia bangun rumahnya di bukit batu, tempat yang aman. Itu melambangkan kita harus jadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya. Oke. Nah, kita lihat pelanduk itu paling kecil dalam dunia gajah, dalam spesies gajah. Nah, jangan merasa kecil, lihat kedahsyatan Tuhan. Jadi kalau kamu belajar, ngalami kesulitan, minta pertolongan sama Tuhan. Kamu kalau mau belajar berdoa dulu ndak? Nah, banyak loh anak-anak kalau mau belajar nggak berdoa dulu ya. Mulai sekarang kalau mau belajar berdoa dulu. Minta hikmat dari Tuhan.
Nah, pelanduk ini nggak punya kuku yang tajam, taring yang menyeramkan, tanduk yang mematikan, tinta yang mengecohkan, kulit yang bisa ganti warna, tendangan yang kuat kayak keledai, lari yang kencang kayak cita. Dia adalah bangsa yang lemah, tapi dia butuh tempat berlindung. Seperti kita, kita butuh Tuhan jadi perlindungan kita karena kita ini sebenarnya lemah. Jadi kita nggak boleh ngandalkan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, kehebatan kita sendiri gitu kan. Nah, terus kita akan baca Mazmur 71 ayat 3. Mazmur 71 ayat 3. Di situ dikatakan jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Pemazmur itu menjadikan Tuhan bukit batunya, gunung batunya, kubu pertahanan. Ya. Nah, kita belajar, kalau mau belajar jangan merasa diri kuat, hebat, pandai, tapi kita lupa ya bergantung sama Tuhan. Atau sebaliknya merasa lemah, langsung menyerah, ya udahlah nggak usah belajar nggak belajar tetap nilainya jelek. Nggak boleh adik-adik. Makanya kalau mau belajar kita minta hikmat, kekuatan sama Tuhan, minta hikmat. Nah, itu kita bisa ajak mereka baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita ada dalam kesulitan, kita minta hikmat. Ayat di sini hikmat itu bahasa aslinya Sophia. Artinya hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan, dan seterusnya. Jadi kita mendorong anak-anak kalau mau belajar berdoa dulu. Nah, di sini ada binatang-binatang yang punya senjata-senjata. Paus bungkuk itu senjatanya adalah jala. Dari mulutnya ini bisa mengeluarkan jala untuk mengecohkan musuhnya. Terus ada laba-laba. Dia menggunakan lem. Dia bisa mengeluarkan cairan yang membuat musuhnya tuh lengket. Terus ini ada kalajengking, cambuk. Dia bisa menggunakan ekornya. Dan ekornya ini mengeluarkan cairan asam yang untuk menyemprot ke musuhnya. Membuat musuhnya mundur. Ada lagi semut Malaysia. Ini mengumpulkan racun. Dan racunnya ini jadi bom. Bisa meledak. Wow. Ya. Jadi semut Malaysia ini teroris sejati yang dilatih oleh alam. Ya, jadi semut bisa ngeluarin bom kan luar biasa nih. Ya. Lalu semut ini merupakan ekstremis gila yang berani mengorbankan nyawa demi kelompoknya. Ketika mendapat serangan, mereka akan mengkontraksi ototnya untuk mengumpulkan racun dan saat sudah terkumpul mereka meledak, melepaskan racun kemana-mana. Otomatis dia sendiri ikut mati. Dia otomatis ikut mati kalau dia sedang meluncurkan bom tuh dia sendiri ikut mati ya. Lanjut, sigung. Sigung ini dia punya bau menyengat yang disemprotkan kepada lawannya. Saya nggak jelas apakah itu dari pantat atau dari mulut ya. Semacam kayak senjata yang baunya nggak enak itu ya. Terus ini ada ikan, dia bisa menembakkan peluru air sampai ke atas permukaan. Woi, air aja dijadikan peluru. Terus ini ada kadal bertanduk, dia bisa mengeluarkan darah dari matanya untuk mengecohkan musuhnya. Terus ini ada kumbang bombardir, mengeluarkan cairan panas untuk musuhnya bisa mengeluarkan suara seperti senapan. Gitu ya. Wih, luar biasa binatang-binatang ini ya. Lalu ada juga hagfish, dia bisa mengeluarkan lendir untuk melindungi tubuhnya. Kadang dia terlilit sendiri sama lendirnya itu. Lucu juga. Terus ini ada belut listrik. Dia bisa mengeluarkan listrik untuk melumpuhkan mangsanya. Wow. Tapi hanya ada satu. Apa? Ini kita lanjutkan di sini ya. Kalau pelanduk tidak punya senjata apapun juga. Tapi dia punya rumah yang aman untuk berlindung. Nah, kita akan ajak mereka game berpasangan. Kartu berpasangan. Anda print lalu ini dipotong dua. Ini yang kartu kanan, ini yang kartu kiri. Ini penjelasannya, ini fotonya mereka harus hafalkan. Kalau paus bungkuk itu bersenjatakan jala, laba-laba meludah bersenjatakan
penembakan lem, dan seterusnya mereka hafalkan. Setelah itu kartu ini diacak-acak. Saya mau jelaskan dulu ya teman-teman caranya bermain kartu kembar, pasti semua tahu ya, tapi tetap saya jelaskan, siapa tahu ada yang nggak tahu ya. Jadi kartu tadi kan ada penjelasan sama binatangnya, itu dicampur, dikocok, terus ditutup, ditata di meja, ditutup. Misalnya sekarang home pimpa, siapa dulu yang main? Saya boleh buka 2, set. Kalau kebetulan ini jodohnya paus, sama ini keterangannya paus, berarti kebetulan ini kartu kembar, ini memang kunci jawabannya, ini boleh saya ambil kartu 2, ini jadi punya saya. Terus kalau saya berhasil, saya boleh buka lagi sampai langkah saya mati. Kalau mati ganti orang lain. Nah, misalnya orang kedua buka nih, kok ini tentang laba-laba, penjelasannya kok paus, nggak sama, ditutup lagi di tempat yang sama. Mau nggak mau setiap orang harus ngafalin yang dibuka temennya tadi apa, dia harus ngafalin di tempat ini laba-laba, di tempat ini keterangannya, di tempat yang ini paus, keterangannya yang di sini. Jadi nanti sampai orang keberapa dia sudah buka langsung pas karena dia ngafalin tempat-tempatnya. Siapa yang kartunya paling banyak kembar itu maksudnya berpasangan, siapa yang paling banyak menang. Gitu. Apakah paham? Yang paham minta reactionnya ya. Jempol kayak gini. Oh, langsung yang Raha keren. Langsung jempol. Woi, Kak Aryati Hasan, langsung jempol. Jadi gampang ya, kartu berpasangan tuh mirip kartu kembar kalau ini soal dan kunci jawaban. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi ini foto teman-teman kita dari Bali ya. Anak dari seorang hamba Tuhan di Bali yang mengirimkan fotonya ke saya waktu mempraktekkan materi ini ke murid-muridnya, ke anak-anaknya. Ini di keluarga ini. Oke, menceritakan kembali our story, doa malam, kartu karakternya mengandalkan Tuhan. Terus kita lanjut ya, hari ke-45 kambing hutan di tempat tinggi. Kambing hutan di tempat tinggi ini cuma ngajak mereka melihat video. Di sini ada video kambing hutan yang keren banget, mereka ini jago panjat tebing. Di tebing yang curam securam apapun, Tuhan sudah kasih mereka desain kuku mereka ini, kuku-kuku jari mereka ini bisa menancap di tebing-tebing ini sehingga mereka nggak mudah jatuh. Ya. Nah, Tuhan menciptakan binatang liar, salah satunya adalah kambing gunung atau kambing hutan. Kita akan belajar dari kambing ini, dia tinggal di gunung-gunung yang tinggi, yang curam, yang gunung-gunung yang sangat mengerikan ya, sulit dijangkau oleh pemangsa yang lain. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan Tuhan sebagai tempat perlindungan di tempat tinggi, tempat perlindungan yang aman ya. Nah, guru-guru mengajak anak-anak melihat video ini, nggak saya putar ya, nanti saya kena ranah ini. Setelah itu, keistimewaan kambing gunung. Nah, kambing gunung merupakan hewan mamalia terbanyak ditemukan di habitat wilayah dataran tinggi. Mereka dapat hidup pada dataran tinggi hingga 4.000 meter di atas permukaan laut atau setinggi 13.000 kaki. Wow. Kebanyakan mereka tinggal di tempat-tempat yang tebingnya itu curam, jurang-jurang. Tapi hebatnya mereka bisa lincah berlari-larian di tebing-tebing itu. Nggak khawatir jatuh, nggak takut kepreset, dan sebagainya. Bahkan kemiringannya ada yang sampai 90 derajat. Ya. Dan yang luar biasanya, kambing gunung ini waktu lahir beratnya 3 kilo. Hanya beberapa jam setelah dia lahir, dia langsung bisa panjat tebing. Keren banget ya. Lahir, gitu ya, kalau kambing, gitu ya. Baru berapa jam langsung bisa panjat tebing. Wah, ini kalau atlet langsung diraih jadi atlet nasional ini, internasional malahan. Ya. Kalau dapat medali, dapat bonus dari pemerintah ya, dari pemerintahan Bapak Jokowi. Tapi ini bukan atlet, ini tuh kambing. Keahliannya adalah olahraga panjat tebing. Wah, dari lahir, udah pinter panjat tebing. Keren banget. Ini nanti Anda bisa lihat di videonya ini. Beneran. Ini ada kambing, anak kambing yang lari-lari bersama induknya di tebing-tebing itu ya kan.
Nah, kambing betina itu menghabiskan sebagian besar kehidupan mereka dengan anak-anaknya. Ya. Nah, untuk mempertahankan wilayah, mereka kalau diserang serigala dan seterusnya, mereka cepat naik ke tempat tinggi, yang mana musuh-musuhnya itu sulit menjangkau. Ya, oke. Kita lihat di sini, gara-gara mereka diberi Tuhan keahlian panjat tebing, maka gunung tinggi itu tempat yang aman untuk mereka dari serangan predator. Nah, Tuhan itu ingin kita tuh jadiin Tuhan tuh tempat perlindungan kita yang paling aman. Bukan berlindung pada tabungan, pada pertolongan saudara, pada tetangga, pada pengalaman, pada nama baik, nama terkenal, talenta, gelar, kedudukan, dan sebagainya, bla 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 bla. Tapi Tuhan mau ngajari kita untuk menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan yang paling aman, yang gak pernah mengecewakan. Ya. Nah, kita lihat di sini Mazmur 104. Ya, kita buka Mazmur 104 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Di situ dikatakan, kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ini, teman-teman semua, tolong perhatikan di ayat ini. Mazmur 104, ayat 16 sampai ayat 18, itu adalah pujian Tuhan. Atau hal yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Tentang penggambaran dari Tuhan sendiri. Pohon aras Libanon tuh tinggi-tinggi, disitulah burung-burung bersarang. Artinya kalau kita jadi burungnya, jadikan Tuhan itu pohon aras Libanonnya, di mana kita menempatkan sarang kita tuh di tempat yang tinggi. Di situ dikatakan burung ranggung yang rumahnya di pohon sanobar. Woi, pohon sanobar tuh tinggi. Dikatakan ayat 18, gunung tinggi adalah bagi kambing hutan. Kambing hutan cuma bisanya lari, tapi dia lari ke tempat tinggi. Ada lagu kuno itu yang mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Dan seterusnya ya saudara. Jadi lari kepada Yesus itu gambaran dari kambing gunung. Kalau ada predator langsung cepat-cepat lari ke tempat tinggi. Tempat-tempat yang curam, yang binatang-binatang lain tidak bisa menuju ke sana. Itu kita jelaskan ke anak-anak. Itu berbicara tentang Tuhan ingin kita menjadikan Tuhan itu tempat tinggi, tempat kita berlindung. Di situ juga dikatakan pelanduk. Di situ pelanduk muncul lagi di Mazmur 104 ayat 18. Jadi pelanduk itu tidak cuma dipuji di kitab Amsal, tapi juga muncul di Mazmur 104 ini. Ya, itu kita jelaskan ke anak-anak. Terus, ini saya sediakan gambar yang bisa di-print bagaimana kambing gunung, lihat nih, di puncak-puncak, di batu-batu ini mereka berani untuk melompat. Berani untuk berjejak. Di sini kita pakai gambar ini untuk retelling story, mengajak mereka menceritakan kembali. Berulang-ulang sampai mereka hafal ya. Lalu ada pertanyaan kepala, hati, dan tangan. Kita lanjut ke hari berikutnya. Doa malam. Nah, doa malam ini kalau di keluarga menjadi ide untuk Anda memimpin doa anak-anak menjelang tidur. Tapi kalau di sekolah minggu atau di PPA atau di panti asuhan atau di mana, Anda bisa jadikan ini doa penutup. Ya. Oke, kartu karakternya berikutnya adalah berlindung pada Tuhan, to take shelter in the Lord. Shelter in the Lord, gitu ya. Oke, kita lanjut hari berikutnya adalah babi di kubangan. Kita nanti belajar game kotak keramik. Ini ayat-ayat yang harus dibaca, tujuannya supaya anak-anak tahu bahwa Tuhan itu menghendaki kita hidup dalam pertobatan. Nah, my story-nya ini sangat unik. Menurutmu bertobat itu apa sih? Sekarang kita mau coba pura-pura ini kelas kita ada my story-nya di sini. Pura-pura Anda ini murid sekolah minggu saya. Dibuka semua suaranya sama videonya. Pura-pura Anda ini masuk ke cara berpikir anak-anak. Pura-pura Anda ini anak kecil. Lalu waktu saya nanya,
Menurut kalian bertobat itu apa? Pakai bahasa anak-anak, Anda membayangkan pura-pura kalau anak-anak itu kira-kira jawabannya seperti apa. Oke ya? Nggak boleh nyontek temennya loh ya. Anak-anak tuh kreatif kok. Mereka tuh punya jawaban masing-masing. Menurut Dek Santi, bertobat itu apa? Hayo. Apa menurut Dek Santi? Tidak berbuat lagi, Apa sayang? Kak Grace nggak dengar ya? tidak berbuat Tidak berbuat. tidak berbuat jahat lagi. Oh, tidak berbuat jahat lagi. Bagus sekali, Adik Santik. Coba, Kak Grace mau denger nih suaranya Dek Arjeti Hasan. Kak Arjeti ini dari GKBC Samanhudi ya? Ya. Oh ya, yang kemarin baru seminar ayat Mas Kreatif ya? Iya. Oke, ayo silakan Kak Arjeti Hasan. Menurut adik, sorry ya kalau lebih tua saya panggil adik. Soalnya ini pura-pura kelas anak sekolah minggu. Apa sih bertobat itu? Bertobat itu ialah ya tidak mau berdosa lagi. Oh, bertobat itu nggak mau berbuat dosa lagi. Keren, beri tepuk tangan. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat di sini? Ade Esther, coba bertobat itu apa, Ade Esther? Minta maaf sama mama kalau bikin salah. Oh, bertobat tuh nggak mau buat jahat lagi, nggak mau berbuat dosa lagi, minta maaf. Oh, minta maaf tuh termasuk bertobat. Yeay, keren. Nah, Anda jangan selalu menjejali anak-anak dengan informasi. Biarkan mereka berpendapat, Anda akan takjub. Karena pendapat mereka lebih dari yang Anda ekspektasikan. Kita cuma mengekspektasikan bertobat itu meninggalkan perbuatan yang jahat dan tidak melakukan lagi. Ternyata De Esther itu punya definisi yang bagus, meminta maaf. Ya memang kalau orang bertobat tuh minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf berarti dia belum bertobat. Bagus sekali De Esther. Coba kalau kita yang menjejali ke anak-anak. Anak-anak bertobat itu adalah meninggalkan perbuatan yang jahat dan tidak melakukan lagi. Nggak ada kita sebut meminta maaf. Tapi ketika kita tanya ke anak-anak, kadang-kadang jawaban mereka amazing. Jawaban mereka kadang-kadang lebih dari yang pernah kita bayangkan. Definisi mereka kadang-kadang karena mereka polos. Mereka itu nggak cari di Google. Bertobat adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertobat adalah nggak seperti itu anak-anak itu. Mereka polos aja keluar dari hati mereka. Nah, itu kegunaannya My Story ya, teman-teman. My Story itu kegunaannya adalah untuk brainstorming atau istilahnya tukar pikiran, bahasa gampangnya itu. Atau sharing gitu. Biarkan anak-anak itu mengemukakan isi hati mereka. Soalnya kadang-kadang kita kalau cerita ya, mereka selalu menyela. Aku juga punya cerita gini, Kak. Kakak yang cerita, sekarang kakak yang cerita. Kita rebutan itu sama mereka. Jadi supaya nggak berebut, mereka biar puas cerita dulu. Silahkan kalian. Unek-uneknya keluar semua, silahkan. Gitu. Mereka udah puas, nah sekarang gantian kakak ya. Mereka akan lebih cenderung diam. Karena apa? Tadi sudah diberi kesempatan bicara. Gitu. Ya. Oke. Sekarang bridge to story disertai menonton video seru. Nah, kita ajak mereka menonton video ini. Video ini adalah babi yang main lumpur. Dia ini suka bermain lumpur. Nanti kita jelasin ke anak-anak. Babi itu walaupun udah dimandiin, udah pink, udah cantik, udah bersih, mungkin kita semprotin minyak wangi, kita kasih kalung mutiara gitu. Tetap aja dia balik ke lumpur lagi. Emang dia suka main lumpur. Babi itu adik-adik kalau dalam Alkitab menggambarkan kenajisan. Hidup dalam dosa tapi yang nggak mau bertobat. Nah ini keluarga di Bali memberikan ke saya foto ketika anak-anak mereka menyaksikan video babi ini. Ya, oke. Setelah menonton video kita kasih tahu ke anak-anak. Ketika Tuhan menciptakan babi, Tuhan juga mempunyai tujuan atas setiap ciptaannya. Babi dipakai Tuhan untuk melambangkan sesuatu yang najis, kotor. Nggak bisa menghargai sesuatu yang berharga atau bernilai seperti misalnya mutiara. Dia nggak tahu kalau itu mahal. Dia nggak tahu kalau mutiara itu berharga. Nah, Tuhan ingin hidup kita jangan seperti babi ya, karena babi ini lambang dari orang-orang yang nggak mau bertobat. Main lumpur lagi, ya.
Nanti kita ajak mereka baca 2 Petrus 2 ayat 20-22. Itu bicara tentang orang-orang yang nggak mau bertobat, berbalik lagi ke hidup yang dalam dosa. Misalnya nih ya, misalnya ada anak-anak di sini yang suka ngomong kotor ya. Terus sudah ditegur sama mama papanya, nggak boleh ngomong kotor, siapa yang ngajari kamu kayak gitu? Aku temen-temenku juga ngomong kotor kayak gitu kok mami. Nggak boleh, itu dosa. Besoknya ngomong kotor lagi. Dikasih tahu sama papanya, ayo, mulut harus dipakai bicara yang baik. Ngomong kotor lagi. Itu seperti babi anak-anak, nggak mau bertobat, balik lagi ke kubangannya, balik lagi ke kubangannya. Nah, kita mau bikin di sini game keramik. Game keramik itu seperti ini ya teman-teman. Saya akan gambarkan di papan tulis whiteboard-nya seperti ini. Pura-pura ini di tempat Anda ada lantai keramiknya seperti ini ya, lantai keramik ya. Pura-pura ini ada lantai keramik. Saya beberapa kali main game ini sama anak-anak, seru sekali ternyata. Pura-pura ini lantai keramik ya teman-teman ya. Sebisanya saya itu tidak bisa gambar. Oke, sebisanya saya ya, ini nyambung gini ya. Jadi ini ada orang A yang berdiri di sini, anak A. Ini ada anak B yang kakinya berdiri di sini. Ini anak C. Kalau keramiknya kecil ya bisa dibikin, teman-teman bisa bikin kalau keramiknya kecil kaki kanan dan kaki kiri di keramik yang sebelahnya. Tapi kalau keramiknya besar, kaki kanan kiri mereka bisa muat di satu keramik, ya nggak apa-apa, terserah. Jadi anggap aja ini kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, gitu ya. Nah, kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik, semua orang harus serentak maju, seret. Yang ini maju ke sini, ini maju ke sini, ini maju ke sini, ini maju ke sini. Tapi kalau kita mengucapkan sesuatu kata peristiwa dari tokoh Alkitab yang dia itu nggak bertobat, mereka harus mundur. Yang ini mundur ke sini, yang ini mundur ke sini, yang ini mundur ke sini. Mundur gitu ya. Mundur ya. Kalau tokohnya itu bertobat, naik. Otomatis kalau mereka ada yang salah, mereka akan tabrakan. Jadi kan setiap orang duduknya berdirinya pas di keramik, nggak diberi jeda. Keramik yang ini si A, keramik ini si B, si C. Misalnya, Daud melakukan hal yang tidak sopan kepada Bathsheba. Lah itu kan apa? Mundur atau maju? Mundur ya? Mundur cepet-cepet. Satu langkah mundur. Nah, tapi kalau teman mereka ada yang salah maju, mereka akan tabrakan. Wah, berarti kalau ada yang tabrakan berarti ada yang salah. Ada yang salah di antara mereka kalau mereka tabrakan, gitu. Kalau mereka nggak tabrakan semua, berarti semua jawabannya sama dan betul. Belum tentu juga, bisa jadi 5 orang salah semua. Mundur, ikut-ikut temennya ikut mundur padahal jawabannya maju. Bisa juga. Seru ya. Kalau di rumah saya nggak ada keramik gimana, Bu Grace? Bisa, Anda pakai karton-karton aja yang dipotong-potong. Terus dipasang deket-deketan. Tapi kartonnya itu dipisah supaya itu satu kotaknya jelas. Bisa juga Anda pakai tali rafia yang ditempel di tempat, ditahan pakai batu atau gimana, per kotak, bisa. Anda bisa pakai tas plastik yang ukurannya besar, satu anak satu tas plastik, bisa yang ukurannya sama. Warnanya macam-macam, rame-rame juga boleh. Pakai nut keramik di rumah juga boleh. Kalau Anda punya halaman yang luas, yang tanah, bisa digaris pakai genting, pecahan genting kita garis, kotak-kotaknya langsung di tanah, bisa. Anda nggak usah terpengaruh materi saya keramik harus begitu, enggak. Pakai materi pengganti enggak masalah, ya. Jadi soalnya udah saya bikin di sini soalnya. Jadi Anda harus belajar intonasinya. Anak-anak tidak boleh maju atau mundur kalau Kak Grace belum selesai baca soalnya. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini ya.
Setelah ditegur Nabi Nathan, Daud bertobat dari dosanya. Nah, itu mereka baru boleh melangkah. Daud punya kesempatan membalas dendam kepada Saul, tetapi Daud memilih untuk mengampuni Saul. Nah, mereka suruh jalan setelah kita intonasinya selesai. Coba saya minta coba latihan membaca dengan intonasi game ini yang saya mau Bu Ingrid ya, Bu Ingrid dari Sumba ya, Bu Ingrid Sri Bulandari. Coba Bu baca dengan intonasi game yang saya contohkan tadi, begitu mau menjelang kata-kata terakhir itu agak seperti kayak mengagetkan mereka, kayak memberi kode, ya saat inilah mereka melangkah. Yang ini ya Bu Ingrid tolong. Dengan tipu muslihat yang licik ya? Ya, silakan. Dengan tipu muslihat yang licik, Absalom membunuh kakaknya Amnon. Ya, bagus Bu, bagus Bu. Jadi anak-anak kayak nunggu ibu selesai membunuh kakaknya. Mereka udah siap-siap nih mau maju apa mundur, maju apa mundur. Enam. Woi, mundur, yang betul mundur ya. Kalau yang maju nanti akan tabrakan sama temannya, berarti dia salah, gitu ya. Sebenarnya simple ya, simple loh gamenya ini. Tapi anak-anak nggak terlupakan. Oh, berarti Absalom tuh nggak pernah bertobat sampai akhir hidupnya, bikin tugu untuk dirinya sendiri, kesombongan. Kalau Daud tuh memang pernah berdosa, tapi nanti kita munculkan kan waktu Daud tuh bertobat, gitu. Terus Paulus pernah membunuh orang pengikut Kristus, tapi setelah itu dia jadi rasul. Oh, berarti dia bertobat. Petrus itu pernah menyangkal Yesus, tapi pada akhirnya dia bilang, I love you Jesus. Apakah Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Wah, berarti Petrus itu bertobat. Jadi anak-anak dari game ini mereka tahu, oh kalau Absalom tuh memang kayak babi, nggak bertobat-tobat, selalu suka main lumpur. Nah, gitu. Kita jelasin ke anak-anak, soalnya udah tak bikinkan, enak Anda tinggal baca aja, ya kan? Kesimpulannya, tolong Bu Ingrid, kesimpulannya ini Bu Ingrid baca sepintas, tapi langsung seolah-olah berhadapan sama anak-anak dengan intonasi mengajar, bukan intonasi membaca ya. Silakan. Mulai dari, jadi kesimpulan game tadi apa adik-adik gitu ya. Baik Bu. Jadi menurut kalian kesimpulan cerita tadi apa ya anak-anak, adik-adik? Dari game ini, siapa yang akan membantu menyimpulkan? Ternyata, siapa tokoh tadi yang seperti babi selalu berkubang pada lumpur hidupnya, tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya? Siapa yo? Ya benar, dia adalah, maaf Bu, hilang. Maaf Bu, hilang. Dia adalah Absalom. Dia nggak mau bertobat sampai akhir hidupnya. Makanya dia digambarkan itu kalau di Alkitab tuh seperti babi itu loh. Beda lagi dengan Daud, Saulus, dan Petrus. Mereka orang-orang yang pernah berdosa tapi mau bertobat. Gitu. Oke, kita lanjut. Hari berikutnya ada yang bertobat ini, saya pakai logo gambar berbalik arah. Jadi sebenarnya bertobat itu bisa digambarkan orang yang berbalik arah 180 derajat. Tadinya menuju kepada neraka, tadinya menuju kepada jurang maut, tadinya menuju kepada upah dosa ialah maut. Bertobat, repent. Balik 180 derajat, menuju kepada hidup kudus, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggalkan kejahatan. Makanya gambarnya itu tanda panah lengkung gini ya. Itu artinya bertobat. Oke. Kita lanjut. Terima kasih ya Bu Ingrid. Luar biasa loh Bu Ingrid ini rajin banget. Sekarang kita masuk ke hari ke-47 si keledai liar. Kita akan menonton keledai liar, sama kita akan membakar tulisan yang berisi tentang hal-hal buruk yang ada di dalam hidup kita. Saya nggak menulis sifat buruk karena hal-hal buruk ini termasuk diantaranya emosi-emosi negatif seperti galau, cemas,
marah, bete, bosan, dan sebagainya itu termasuk emosi negatif. Makanya saya nggak pakai istilah sifat buruk, tapi hal buruk. Oke ya. Lalu ada lagu baru yang nanti kita akan pelajari. Nah, itu ayatnya. Lalu, apakah kamu pernah marah-marah? Kenapa kamu marah? Terus bridge to story-nya atau jembatan menuju cerita Alkitabnya kita jelaskan. Keledai itu adalah binatang yang liar. Tapi kalau dia sudah dijinakkan, dia jadi binatang yang luar biasa, bisa membawa beban yang berat. Ya. Nah, Tuhan ingin sifat-sifat liar dalam hidup kita tuh dijinakkan oleh kuasa salib Kristus, oleh kuasa firman Tuhan. Nah, keledai yang liar tuh contohnya dalam video ini. Nanti Anda lihat video ini. Jadi, materi saya kenapa banyak videonya? Karena kita ini berhadapan sama generasi milenial. Generasi milenial ini generasi layar. Mereka tuh suka yang namanya layar. HP itu ada layarnya. Terus game online itu ada layarnya. PlayStation itu ada layarnya. YouTube itu ada layarnya. Instagram itu ada layarnya. Terus apa itu namanya? TikTok itu ada layarnya semua. Jadi makanya di materi saya kebanyakan ini ada video. Sedapat mungkin saya ketemu video, pasti ada videonya. Nah, pasti Bu Grace, ya Anda harus usahakan punya alat pemutar video. Karena kita berhadapan sama generasi layar. Jadi anak-anak yang usil itu begitu diputarkan video, bisa gitu ya. Karena mereka itu suka sesuatu yang layar. Ya, jadi jangan cuma ngandalin mimik muka kita yang keren, intonasi kita yang bagus, gaya kita yang kalau ngajar itu heboh. Tapi harus dipandu juga pakai alat-alat yang ada layarnya ini, gitu ya. Tapi saya sarankan pakai materi-materi yang Alkitabiah ya, jangan yang melenceng dari Alkitab ya. Sebagus apapun animasinya jangan dipakai kalau melenceng dari Alkitab. Oke. Kita lanjut ya. Bible story-nya disertai membakar tulisan tentang hal-hal yang buruk. Nah, kita lihat. Keledai liar ini seperti misalnya galau, cemas, khawatir, bosan, takut, marah, curiga, iri, sombong, nggak mood, keinginan untuk berbuat dosa, keinginan untuk membalas dendam, dan lain-lain ini bisa dikategorikan kita nih liar seperti keledai. Nah, Tuhan tuh mau menundukkan keliaran hidup kita. Sehingga hidup kita itu seperti keledai beban muda yang belum pernah dinaiki itu menjadi keledai yang taat, lembut, nurut. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu menaiki keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi orang. Jadi keledai ini liar, tapi Tuhan Yesus dapat menjinakkan keledai ini dinaiki sama Yesus dari Betfage sampai ke Yerusalem. Nah, teman-teman, kuncinya di Sakaria 9 ayat 9 dikatakan bahwa Mesias itu nanti akan menaiki keledai beban muda. Keledai beban muda itu artinya keledai yang belum pernah ditunggangi. Nah, keledai yang belum pernah ditunggangi itu keledai liar. Kalau dia sudah jadi keledai beban yang udah dewasa, bukan keledai muda, itu dia sudah jinak. Tapi kalau dia belum pernah ditunggangi, itu dia liar. Jadi kalau Yesus menaiki keledai ini dari Betfage sampai ke Yerusalem, itu berarti Yesus sanggup menjinakkan keledai liar ini. Nah, dari mana kuncinya? Dari Sakaria tadi, kitab Sakaria tadi. Jadi waktu Yesus menyuruh muridnya lepaskan di situ seekor keledai betina bersama anaknya. Itu yang ditunggangi Yesus bukan induknya. Yang ditunggangi Yesus anaknya. Karena di dalam Sakaria ditulis, lihatlah rajamu menunggangi keledai beban muda. Artinya ada pernah seorang dokter hewan itu yang bertobat hanya gara-gara dari ayat itu. Karena sebagai dokter hewan dia tahu bahwa keledai liar itu sulit sekali ditundukkan. Kalau enggak orangnya lemah lembut dan orangnya rendah hati kayak Yesus, enggak mungkin bisa menundukkan keledai liar itu. Jadi Yesus kan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Kita tuh sebenarnya pada dasarnya kita tuh semua punya sifat liar di dalam hidup kita. Mungkin amarah, mungkin iri hati yang nggak terkendalikan, mungkin keserakahan, nggak pernah merasa cukup, mungkin dendam, nggak bisa mengampuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, nah ayat-ayat ini tolong dibaca ya, kakak-kakak pembimbing, papa mama. Ini nanti anak-anak suruh melihat videonya. Jadi di video ini sebenarnya kurang sempurna karena keledainya harusnya 2. Maminya sama anaknya, tapi yang ditunggangi Yesus yang anaknya, gitu ya. Oke. Nah, kalau hati kita liar seperti keledai ini, kita harus datang kepada Tuhan, minta Tuhan yang menundukkan. Minta Tuhan yang ngajari kita itu lemah lembut. Ya, dan rendah hati. Ya. Lalu anak-anak suruh menulis hal-hal buruk yang ada di dalam hidup mereka. Misalnya gampang cemas, gampang takut, gampang iri, dan sebagainya. Itu suruh mereka tulis lalu dibakar. Berdoa, minta ampun, minta Tuhan ubahkan, lalu dibakar. Tapi hati-hati pada saat pembakaran ini tolong diawasi ya, jangan sampai rumah Anda kebakaran ya. Oke, itu aja. Nah, untuk retelling story-nya, kita akan mengajak mereka menceritakan lagi tadi dengan sebuah lagu. Lagunya ini adalah ciptaan dari Kak Tabita Angga Kesuma dari GPDI El Shaddai Magelang. Dengan aransemen dikerjakan oleh Kak Stefanus Irwan Yuwanto, yaitu dari GPDI On the Way Temanggung. Ya, lagunya judulnya Apa yang akan Yesus lakukan. Lagunya gini ya. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah, berpikir yang tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Maksudnya gini loh, kalau aku mau marah, aku mau berpikir yang nggak sopan, terus mau egois, sebelum aku melakukan itu aku mikir dulu deh, kira-kira kalau Yesus itu ada di dalam posisiku, kira-kira kalau Yesus menghadapi masalah ini, Yesus apakah melakukan seperti itu ya? Marah, berpikir yang nggak sopan, memikirkan diri sendiri. Kalau Yesus nggak seperti itu, aku juga nggak jadi gitu loh, gitu loh. Paham ya? Artinya lagu ini paham ya? Jadi sebelum marah, sebelum berpikir yang nggak sopan, sebelum apa, mikir-mikir dulu. Kira-kira Yesus kalau menghadapi masalah seperti ini, dia akan marah juga nggak ya? Kalau enggak, ya udah deh, aku juga nggak jadi marah. Gitu. Gitu, lagunya maksudnya gitu ya. Nanti belajar lagu ini di video ini ya, teman-teman. Di sini sudah ada gerakannya. Dan video ini saya pakai untuk seminar di NCWC Domba Kecil dulu tahun 2012 sepertinya, saya lupa ya. Nah, lagu itu didasari Yohanes 13 ayat 15. Sebab, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi, teman-teman, retelling story-nya nggak harus berupa kata-kata dari saya, tetapi retelling story-nya bisa berupa lagu. Ketika mereka ingat lagu ini, mereka akan menceritakan bagaimana Tuhan menundukkan keledai liar di dalam hati kita, itu dengan kita harus ikuti apa yang Yesus lakukan. Ini arti lagunya, tolong dijelaskan ke anak-anak. Setelah itu, kita masuk ke hari berikutnya, yaitu ayam jantan yang sombong. Ayam jantan yang sombong, kita akan lihat dalam Amsal 30 ayat 29 sampai ayat 33. Amsal 30 ayat 29 sampai ayat 33. Minta tolong salah satu dari kita baca ya. Amsal 30 ayat 29 sampai 33. Minta yang baca siapa ya? Minta yang baca Ibu Hasan ya, Bu Aryati Hasan ya. Silakan Bu. Iya, baik.
Amsal 30 Amsal ayat 30 29 ayat sampai 33. 29 sampai 33. Ya. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekatkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Iya, terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak udah bacain buat kita. Jadi ini bicara tentang kalau Anda bicara membaca ayat 29 tidak boleh stop di ayat 31. Ayat 32 sama 33 itu penjelasannya. Jadi 4 hal ini melambangkan kesombongan. Pertama, singa. Kedua, ayam jantan. Ketiga, raja. Ya, raja, 3 binatangnya adalah singa, ayam, singa sama ayam ya. Lalu hal yang keempat adalah raja, gitu ya. Raja yang berjalan di depan rakyatnya. Makanya itu nyambung di ayat 32. Bila engkau menyombongkan diri. Kenapa saya bilang gitu? Karena di ayat 31 dikatakan ayam jantan yang angkuh. Ayam jantan itu melambangkan keangkuhan atau kesombongan. Nanti aja anak-anak melihat video ini ya. Video ini adalah ayam kampung yang lagi bertarung. Ngapain mereka bertarung? Ya karena mereka sombong. Ayam ini melambangkan kesombongan. Makanya kalau ketemu sesama jagoan, mereka akan buktikan aku lebih jago dari kamu. Enggak bisa, aku yang lebih jago. Makanya banyak orang menganggap memakai kata jago itu untuk menunjukkan yang utama, yang paling menang, paling hebat. Siapa jagoan kita? Gitu pakai kata jago karena ayam jago itu nggak mau kalah. Dia tuh sombong, dia selalu mau menang. Makanya kalau ketemu sesama ayam jago, mereka pasti akan berkelahi nih, lihat nih. Bulu-bulunya yang di leher sampai berdiri semua nih karena mereka nih mau nantang. Kamu sama aku jagoan mana? Aku dong. Gak bisa, aku dong. Gitu. Kita ajak anak-anak nonton ini ayam lagi berkelahi ya. Setelah itu kita ajarin mereka, ajarin mereka mewarna. Ini ada gambar ayam. Suruh mereka mewarna, lalu tempel di rumah mereka, di kamar mereka atau apa untuk mengingatkan hidup kita jangan sombong. Nah, ini ada teman dari Bali yang mengirimkan foto kegiatan anaknya mewarna gambar ayam. Oke. Binatang apa yang menggambarkan kesombongan? Ayam. Apa yang membuat orang jadi pemarah dan suka bertengkar? Sombong. Hitung berapa kali kamu bertengkar dalam seminggu ini. Coba ingat-ingat apa yang menyebabkan kamu bertengkar. Bila ada kesombongan, mari bertobat kepada Tuhan. Jadi teman-teman, semua penggambaran binatang ini mengingatkan mereka langsung cepat gitu loh. Binatang apa yang menggambarkan tidak mau bertobat, berkubang dalam lumpur dosa? Babi. Binatang apa yang menggambarkan kesombongan? Ayam jantan. Binatang apa yang menggambarkan dia nggak punya senjata tapi berlindung pada Tuhan? Pelanduk. Binatang apa yang dia bisa berjejak di bukit-bukit yang tinggi, melambangkan kita mau menjadikan Tuhan tempat bukit pertahanan kita? Kambing gunung, cepat sekali mereka. Jadi nanti kalau mereka lihat Discovery Channel, lihat di kebun binatang, lihat di televisi, lihat di YouTube, binatang apa saja, mereka langsung terhubung pada firman Tuhan. Pelanduk, oh iya, berlindung pada Tuhan. Merpati, bangun sarang di tempat tinggi, berlindung pada Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi kita ajarin mereka inspirasi-inspirasi dari binatang-binatang dalam Alkitab. Wow, keren ya. Oke, berikutnya adalah singa si raja hutan. Kita ajak mereka bermain puzzle ayat. Di sini ada video. Singa itu saking malasnya, dia tuh main bola loh sambil tiduran. Sepanjang permainan bola berapa menit nih ya tidur terus. Menyepak dengan bola, kaki terdekat dengan bola ini menunjukkan betapa malasnya si singa itu. Nah, untuk khusus singa saya ada penjelasan seperti ini.
Singa itu di satu sisi menggambarkan Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus itu sering digambarkan sebagai Dialah singa dari Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Tapi singa juga sering dipakai untuk menggambarkan iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang hendak menelan kita, gitu kan? Nah, di Amsal 26 ayat 13 sampai 16 juga menggambarkan orang yang malas tuh seperti singa. Ya, orang malas tuh berteriak ada singa di jalan, padahal dia sendiri yang malas. Ya, ada singa, kayak maling tuh loh. Maling tuh kan berteriak maling, maling, padahal dia sendiri yang maling, ya kan. Jadi iblis kitab Amsal tuh suka nyindir-nyindir gitu ya. Orang malas ditulisnya di situ singa. Terus kalau burung gagak, kalau anak yang nggak menghormati orang tuanya itu nanti matanya dipatok oleh burung gagak. Padahal burung gagak itu menggambarkan generasi yang tertolak. Tapi justru kalau kamu nggak menghormati orang tuamu, matamu dipatok burung gagak. Padahal kebanyakan orang yang tertolak itu akan sangat sulit sekali mengampuni orang tuanya, menghormati orang tuanya. Jadi Alkitab tuh sering memakai munculnya nama binatang itu ya penggambaran tentang hal itu gitu. Ya. Singa menggambarkan kemalasan. Nah, memang dalam ilmu pengetahuan kita bisa tahu ya, singa itu dalam sehari itu tidurnya 10 sampai 15 jam sehari. Ini ada gambar video singa males ya. Main bola aja sambil tiduran ya kan? Nah, untuk kemalasan itu gambaran dari sifat buruknya singa. Kalau Yesus itu disebut singa dari Yehuda, tapi Yesus tuh nggak malas. Kita bisa buka di Lukas 13 ayat 22 bahwa Yesus tuh berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa mengabarkan Injil. Ya, berarti kan Yesus nggak malas. Nah, kalau iblis tuh suka ngajak kita jadi anak yang malas, supaya kita nggak menang, supaya kita jadi orang yang kalah. Terus kemalasan itu bisa timbul dari keinginan kita sendiri juga. Terus kemalasan itu juga gara-gara kita bergaul dengan orang-orang yang malas, kita ikut-ikutan jadi malas. Nah, kemalasan itu adalah dosa. Nah, kadang-kadang anak-anak nggak sadar kalau malas itu dosa. Yang mereka tahu kalau dosa itu apa? Mencuri, berbohong, mencontek. Kadang-kadang mereka nggak sadar malas itu juga dosa. Kita tekankan, malas itu dosa. Ya. Terus misalnya malas tuh gimana waktunya bangun, masih mau tidur lagi. Pekerjaan ditunda-tunda sampai numpuk-numpuk. PR nggak dikerjakan. Tanggung jawab rumah nggak dikerjakan. Nah, terus kita ajak mereka bermain puzzle ayat. Jadi di sini sudah ada ayat, tolong dipotong-potong ya. Amsal dipotong. 26 dipotong, titik 2 dipotong. Ini dipotong-potong semua, dimasukkan amplop. Setiap anak dapat satu amplop, hitung 1, 2, 3. Mereka harus menyusun. Jangan lupa alamatnya Amsal 26 ayat 14 ini kita taruh di awal dan di akhir. Amsal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Amsal 26 ayat 14. Jadi ayatnya memang sengaja ditulis 2 kali. Itu anak-anak bermain puzzle, dirangkai-rangkai, kartu karakternya rajin. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Seperti itu materi kita hari ini. Semoga boleh memberkati teman-teman. Saya nggak terlalu detail semuanya saya jelaskan, hanya metode-metodenya saja, supaya nggak terlalu membosankan. Jadi, misalnya ayat mas saya jelaskan di awal, terus metodenya semua saya jelaskan. Terus nanti kalau yang my story-nya sekali-sekali dicoba di materi yang hari keberapa. Tapi enggak semuanya my story saya jelaskan semua. Teman-teman harus baca lagi lebih detail lagi ya. Baik. Ibu Ingrid sudah mempraktekkan belum materi ini di anak-anak muridnya? Kalau ayat sering, Bu. Kalau ayat dipotong-potong. Oh, sering ya. Oke, materinya ini, materi JCR Restore Our Family ini ada yang sudah pernah dipraktekin belum? Kalau materinya belum, Bu. Saya baru dengar semua, Bu, penjelasannya. Enggak apa-apa. Nanti metodenya aja dicontek kalau Ibu pakai buku lain.
Ya, pakai GSA punya Bu. Kami kan ada kurikulum Nggak sendiri toh. apa-apa pakai GSJA punya. Nanti metodenya dicontek yang puzzle ayat, terus yang pemutaran video, terus yang keramik, yang lomba keramik itu loh, apa game keramik itu kan seru ya. Cuma tokoh-tokohnya nanti boleh diganti kalau misalnya berbicara tentang dosa atau suci, tokoh-tokohnya yang gimana. Terus apa tadi metodenya? Yang kayak kolase-kolase nempel-nempel tadi juga bisa. Itu mah sering ya kalau kayak gitu di sekolah minggu. Oke, Kak Santik dan Kak siapa tadi saya lupa. Kira-kira termotivasi mau mempraktekkan ini di pelayanan anak nggak? Silakan Kak Santik sama temennya Iya nih. Bu, termotivasi. Termotivasi ya? Iya, Pelayanan di Kak. gereja apa Kak Santik? Kami sering juga mengadakan game-game, tapi belum ada sih yang sama dengan Ibu berikan ini. Oh Jadi gitu. ada Oh kasih game ke anak-anak ya. Tapi bedanya mungkin gamenya itu ndak cuma untuk icebreaker, ndak cuma untuk suasana rame, tapi mengandung gamenya itu mengandung materi gitu loh. Oke. Eh, pelayanannya di mana? Di jaringan doa anak ya kak? biasanya jadwal JDA itu berapa bulan sekali begitu Bu? Oh ya, oke. Materi-materi doa, coba saya mau share ya. Materi-materi doa, saya nulis banyak materi tentang doa anak. Kakak-kakak bisa buka di sini ya. Kakak-kakak kalau mau materi doa, bisa buka di sini nih. Website saya tadi. Ya, buka di www.jeniuscaraalkitab.com. Nanti di situ ada materi doa banyak sekali. Ketik aja ya, cari di ketik kata yang Anda cari. Nanti kan cari kolom yang tulisannya ketik kata yang Anda cari. Terus ketik aja di sini materi doa. Gitu. Di jeniuscaraalkitab.com ini. Nanti akan muncul banyak sekali materi doa. Ada yang online, ada yang onsite gitu. Seru karena saya juga pelayanan di doa Menara Doa Anak di GPDI Siloam, Kota Wisata Batu sini. Ya, teman-teman, kalau caranya cari materi kreatif ini bisa coba cari di website saya ini. Di paling atas ini ada awan-awannya ini. Cari yang materi mengajar sekolah minggu secara kreatif untuk kecil, tengah, dan besar. Halo teman-teman, di sini ada materi mengajar sekolah minggu kreatif untuk kecil, tengah, dan besar di www.jeniuscaraalkitab.com ini. Cari di materi mengajar sekolah minggu kreatif untuk kecil, tengah, dan besar, klik. Kalau sudah klik, Anda akan tergiring kepada ratusan materi di sini. Materi doa, materi sekolah Injil liburan, materi kita JCA Restore Our Family juga ada semua di sini. Coba ya. Ini sudah terbuka ya materinya ya. Kalau yang materi hari ini pun Materi hari ini belum saya upload, tapi di sini yang teman-temannya nih. Nih lihat ya. Nih. JCA Restore Our Family, minggu pertama, minggu kedua, Anda klik, itu nanti akan tergiring ke, langsung terbuka materinya. Tapi Anda harus klik. Ini kan, kita sampai materi ke-6 kan ini, ke-7, ke-8, terus sampai materi ke-21. Tapi dari materi ke-8 dan seterusnya, itu belum diedit. Aduh, kenapa dia lari sendiri. Dari materi ke-8 dan seterusnya ini belum kita edit, masih materi lama. Tapi kalau materi 1 sampai 7 di sini ada semua. Materi sekolah Injil liburan ada semua di sini. Materi saya lupa ya, materi doa saya masukkan sini apa enggak ya? Ini ada warna-warnanya. Misalnya ya, KKR Inner Healing atau penyembuhan luka batin sama-sama biru. Ini berarti warna biru ini adalah materi Inner Healing. Ini bisa perform ibadah raya. Materi festival ayat mas ini bisa untuk ibadah raya. Jadi Anda lihat warna-warnanya itu keterangannya. Misalnya ini Natal.
KKR Natal dengan tema gadget nih, yang biru ini berarti untuk Natal. Yang ungu ini bisa untuk pemuda remaja bergerak dalam kesatuan. Nah, ini banyak ratusan materi nih, saya nulis dari 2010 sampai sekarang. Padahal yang materi kita ini, satu materi ini isinya 7. Ini kalikan aja 7, udah berapa ratus ini. Tapi itu semua atas anugerah Tuhan ya teman-teman. Saya itu cuma alat. Oke. Jadi materi sekolah Injil liburan ada semua di sini. Nih, materi sekolah Injil liburan. Berapa sesi? Anda mau cari yang 2 sesi ada, 3 sesi ada, 5 sesi ada. Tema-temanya, tahun-tahunnya, alat peraganya, apa sinopsisnya, apa semuanya ada. Nggak usah mengundang saya, Anda bisa bikin sekolah Injil liburan sendiri. Karena di sini sudah lengkap semuanya, alat peraganya, PowerPoint-nya, lagunya, aturan mainnya, kriterianya, bla bla bla, format penilaian jurinya, ada semua di sini lengkap. Ini loh materi doa ada Kak, ternyata nih materi doa ini ada semua nih. Bisa nanti kalau Kakak di Raha dapat bagian doa, bingung cari materi, nih materi-materi doa ada di sini nih. Materi jaringan doa anak sekota nih. Banyak nih, ada mungkin kalau 20 ini. Oh nggak nyampe. Oke. Sampai sini jelas ya, berselancar di www.jeniusalkitab. Anda cari materi, cari di awan kategori yang materi sekolah minggu kreatif untuk kelas kecil, tengah, besar, klik. Di situ nanti muncul semua materinya, Anda tinggal pakai itu mau yang mana. Saya sudah tidak tahu banyak gereja yang print sendiri, jilid sendiri. Ketemu saya langsung bilang, Bu Grace, kami pakai materi Ibu loh. Saya udah nggak tahu, kami udah tahun kedua. Wah, puji Tuhan. Saya senang, nggak usah izin-izin ya, terlalu ribet ya izin-izin tuh ya. Memang dimuat di website, tujuannya untuk dipakai. Ya, kalau saya nggak mau Anda pakai, harus pakai izin apa semua, nggak mungkin saya muat di website. Dimuat di website itu semua free download, nggak usah izin-izin. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan dari materi tadi? Kak Santik ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Minggu depan ikut lagi ya? Ada pertanyaan, silakan siapa yang mau nanya nih. Masih ada waktu 3 menit. Saya kenapa ya kalau seminar tuh jarang ada yang nanya? Udah jelas, Bu. Udah jelas, Bu Grace, gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikuti lewat Facebook, juga teman-teman penggiat anak udah ikut di sini, bersyukur sekali. Kita akan doa penutup ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Kita ketemu Sabtu depan. Yang belum gabung di WhatsApp penggiat anak Indonesia, silahkan gabung. Setiap hari Minggu diupayakan kalau saya ada materi saya berbagi gratis. Lalu gabung di Zoom JCA Family untuk Anda mendapatkan materi-materi ini tadi. Yang berupa PDF, yang berupa linknya website saya. Di dalam link itu sudah ada semua video, sudah ada semua kartu, sudah ada semua tata cara, dan sudah ada semua foto-foto pelaksanaan di keluarga-keluarga di Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau yang di JPG, format JPG-nya nggak semua foto saya muat. Itu aja satu materi udah 30 halaman. Nggak mungkin semua foto saya muat. Itu nanti Anda satu materi bisa 50 halaman. Baik, kita tutup dalam doa ya. Minta Ibu Aryati Hasan boleh tutup dalam doa, Bu? Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan mendapatkan kesempatan, bimbingan, dan segala sesuatu yang telah dibicarakan oleh Ibu Grace. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Engkau telah memakai Ibu Grace menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah segala materi ini boleh juga memacu kami untuk lebih lagi memberitakan Injil kepada anak-anak supaya mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan juga Ibu Grace untuk segala pelayanannya, biarlah Engkau telah yang telah memberkati, terus bertambah memberkatinya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, terima kasih banyak Ibu. Oke, Tuhan berkati ya, ketemu Sabtu depan ya. Banyak. Terima kasih banyak, Bu God Grace. bless you. Dah.